itu berdasarkan jumlah suku-sukunya barisan dapat dibedakan menjadi barisan berhingga itu barisan berhingga adalah barisan yang suku banyaknya terbatas, jadi ada batasannya. Apa ujungnya ada. Contohnya 2, 4, 6, 8 sampai 50. Kan ada akhirnya 50 ya. Kalau barisan tak hingga, maka barisan yang suku-sukunya tak ada batasannya, maka titik-titiknya terus-terusan tuh. 4, 2, 1, setengah, seperempat, dan seterusnya sampai nggak ada batasannya. Itu barisan tak hingga. Biasanya yang aritmatik geometri yang biasa yang deret itu biasanya barisan berhingga karena ada suku terakhirnya. Kalau tak hingga itu ya suku terakhirnya tak hingga. Jika suatu deret mempunyai suku yang berhingga, maka disebut deret berhingga. Sebaliknya, jika deret yang mempunyai suku tak hingga, maka disebut deret tak hingga. Dan dinotasikan dengan S. Biasanya S tak hingga. Lebih tepatnya. Itu kalau mau di screenshot dulu, silakan. Udah? Udah belum? Rafi? Fadil? Nabil? Nawaf? Oh, diem, saya anggap udah. Sudah ya. Oke. Takut kecepatan. Nah, terus masuk ke limit barisan. Limit barisan adalah suatu bilangan L dikatakan sebagai limit dari suatu barisan tak hingga U1 sampai seterusnya apabila untuk setiap bilangan itu sigma lebih dari 0 yang diberikan berupa berapapun kecilnya dapat ditemukan sebuah bilangan N. Sedemikian rupa sehingga UN suku ke N dikurangi L tadi kan limitnya ya, itu kurang dari sigmanya. Untuk semua bilangan bulat N lebih dari N. Bilangan, misalnya suku ke N-nya itu 3 tambah 1 per N. Atau kalau dibikin pecahannya 3N plus 1 per N. Maka barisannya kalau dimasukin 1, berarti kan 3 tambah 1 per 1, 4 ya. Terus 3 kali 2, 6 tambah 1 per 2, 7 per 2, 10 per 3, 13 per 4, dan seterusnya. Kita dapat dengan mudah menunjukkan bahwa limit L adalah 3 dengan menggunakan limitnya. Apabila limit L dari sebuah barisan bilangan U1, U2, U3 ada, maka kita tulis limit N mendekati tak hingga UN itu sama dengan L. Dan dibaca limit dari UN itu mendekati tak hingga adalah sinonim dengan N menjadi lebih besar daripada naik tak terbatas. Dengan demikian, untuk barisan dengan rumus suku ke N UN 3N plus 1 per N dapat ditulis dengan limit N mendekati tak hingga 3N plus 1 per N sama dengan 3. Jadi diambil cuman 3-nya doang ini ya, dari asalnya tadi. 3 yang ini aja, maka limit UN-nya itu 3. Jadi kalau ada ketemu barisan gini, misalkan ditanya nilai L-nya nih, maka kita cari rumusnya dulu. Rumusnya apa yang ini nih? Rumus UN-nya. Nah, maka dibikin salah satunya bilangan bulat, sama satunya lagi pecahan. Atau misalnya kalau pecahan semua, maka dilihat cuma bedanya aja sih. Ini kan bedanya 3 di bagian atasnya. Itu ya, itu lebih jelasnya ke soal. Sedangkan apabila tidak ada L sebagai luas sehingga UN min L itu kurang dari sigma, dikatakan tidak mempunyai limit jika suku-suku barisan naik tak terbatas. Tidak ada. Misalkan biasanya kan ini suku-sukunya itu yang lama-lama membesar tuh. Maka limitnya itu tak hingga. Karena dia lama-lama besar. Nah, kalau ini kan lama-lama mengecil ya. 4, 7 per 2, 10 per 3 lama-lama mengecil. Maka ada nilai limitnya. Kalau besar maka tidak ada limit, bukan tidak ada sih, tapi nilai limitnya itu tak terbatas atau tak hingga. Tuh. Ini silakan di screenshot dulu saya. Habis itu kita break sholat isya dulu ya, karena udah ada. Lebih jelasnya nanti di contohnya. Udah di screenshot?
Rafi, Fadil, Farel. Sudah, Kak. Oke, kita break dulu sholat ya. Contohnya nanti setelah sholat Isya. Oke, saya izin dulu ya. Rafi, Nabil, Nawaf. Halo. Udah di standby kah? Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang masuk ke contohnya. Diketahui sebuah barisan dengan rumus UN sama dengan 2N plus 1 per N. Berapakah nilai limitnya? Ya udah, maka penyelesaiannya limit N mendekati tak hingga UN, berarti limit N mendekati tak hingga 2N plus 1 per N. Nah, ini bisa dipecah ya. 2N plus 1 itu kan sama aja. Ini kan jadi limit N mendekati tak hingga 2N dibagi N ditambah 1 per N kan. 2N bagi N itu kan 2. Maka limit 2, limit tak hingga 2 ditambah limit tak hingga 1 per N. Nah, limit tak hingga 2, kalau nggak ada variabel ya maka 2 itu sendiri. Kalau limit mendekati tak hingga 1 per N, itu berarti kan sama ya 1 per tak hingga itu mendekati 0. Maka bisa tulis 0. Maka 2 tambah 0 sama dengan 2. Ini ya. Tadi penjelasan yang tadi teorinya itu ini aja. Jadi yang penting kamu tahu rumusnya, terus kamu pecah. Yang diambil itu sebenarnya kita ambil limit yang konstantannya aja. Untuk yang ini kita abaikan. Yang masih ada variabel N-nya kita abaikan. Tuh. Bisa dipahamin terkait limit UN atau limit barisan? Halo, Rafi, Nawaf, Fadil, Nabil. Bisa, Kak. Terutama Nabil sama Nawaf ya, kurikulumnya Merdeka ya. Seingat Mas, kalau Rafi kan kurikulumnya Kurtilas. Itu dia nggak belajar. Kita lanjut. Semoga ada di screenshot ya. Latihannya. Nah, ini ada 3 soal. Latihannya. Hitunglah nilai limit suatu barisan untuk M mendekati hingga berikut ini. Berapakah ini? Pak, dikerjain 5 menit nih. Oh ya, selain itu juga kita kalau limit tak hingga itu bisa kamu lihat koefisien masing-masingnya ya, masing-masing dari pembilang dan menyebut nih Pak koefisien variabelnya. Kan sama kayak ini tadi ya. Ini kan selain menggunakan yang ini, kan menggunakan yang bisa juga dari sini nih. Ini kan koefisiennya 2. 2 dibagi 1 bisa juga nih. Kita bisa juga langsung dari sini. Langsung kita ambil koefisiennya. 2 dibagi 1. Maka hasilnya tuh bisa juga gitu. Itu ya. Nah, coba sekarang latihannya nih dikerjain. Yang menit ya. Ntar jawabannya, boleh langsung jawabannya, boleh pakai cara. Silakan ditunggu jawabannya. Deret tak hingga, ini kalau di kurikulum 2013 nanti belajar di kelas 11. Adalah deret geometri yang penjumlahannya sampai suku ke tak hingga. Misalkan deretnya U1 sampai tak hingga.
Maka jumlah tak hingga atau S tak hingga dari tersebut tergantung pada rasionya. Kalau R-nya lebih dari 1 yang tadi Mas sebutin tadi, kalau R lebih dari 1, maka dia nilainya tak hingga. S-nya itu bernilai tak hingga. Tapi kalau kurang dari 1, maka ada rumusnya yaitu A per 1 min R nilai S-nya. Kalau kurang dari min 1, tinggal diganti min tak hingga. Secara umum, jumlah tak hingga itu dengan rasio antara R dari min 1 sampai 1 adalah S sama dengan A per 1 min R, di mana A-nya itu suku pertama ya. A-nya itu U1, R-nya itu rasio. Bisa dihitung dari U2 dibagi U1, atau U3 bagi U2, dan seterusnya ya. Tuh. Terkait deret tak hingga. Udah di screenshot? Ini lebih jelas lagi contoh soal. Udah? Ya, diam semua. Fadil, Raffi, Nabil. Sudah, Ada Kak. Sudah, Kak. Kalau kecepatan bilang ya, takutnya nanti kecepatan saya bingung. Ada dua istilah yang sering dipakai menyangkut penjumlahan deret geometri tak hingga. Yaitu ada namanya deret konvergen, yaitu memusatkan atau menuju kepada suatu titik tertentu. Biasanya deret konvergen itu yang tadi itu yang S tak hingga tadi rumusnya. Yaitu antara min 1 sampai 1 itu deret konvergen. Dan juga deret konvergen. Divergen. Itu yang lebih dari atau kurang dari min 1. Yang hasilnya pasti tak hingga, nggak ada rumusnya ya. Tadi konvergen itu menggunakan rumus yang S sama dengan A per 1 min R. Kalau yang divergen, S-nya itu ada dua kemungkinan. Bisa bernilai tak hingga, bisa bernilai min tak hingga, tergantung R-nya ya. Kalau R-nya yang ini, maka dia hasilnya min tak hingga. Kalau R yang ini, maka hasilnya yang tak hingga. Itu istilah konvergen dan divergen. Jadi kalau yang konvergen, pakai rumus ini. Kalau yang divergen, hasilnya ada dua kemungkinan aja. Bisa tak hingga, bisa min tak hingga. Tuh, silakan di screenshot. Kita lanjut. Nah, penulisan rumus deret tak hingga dari mana gitu kan? Misalkan rumus Sn itu kan kita tahu kalau untuk R antara min 1 sampai 1 kan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R ya. Maka limit N mendekati tak hingga Sn, kita menggunakan rumus limit, walaupun belum belajar nih kalian, biar tahu aja, bahwasanya kita pecah tuh, A kali 1 sama A kali R pangkat N ya. Ini kali pelangi nih. Ini kali ini sama kali ini. Yang ini maka jadi ini, yang kali ini maka jadi ini. AR pangkat N dibagi 1 min R. Kan boleh yang suku depan bagi penyebut, suku belakang bagi penyebut kan. Nah tinggal dimasukin. Kalau ini N-nya kan tak hingga, berarti kan besar banget nih. Tak hingga bagi berapapun ya tak hingga. Nah maka rumusnya jadi gini. Ini kan jadi R pangkat N-nya kan tak hingga. Nah, maka jadi A per 1 min R aja. A per 1 min R kan suatu nilai semua, ada angkanya semua, nggak berhubungan sama N-nya kan. Nah, maka dapat nilai dari Sn atau S tak hingga itu cuma A per 1 min E. Tuh. Ini asal-muasal rumusnya. Bisa dipahamin. Terus kita lanjut ke contohnya biar lebih jelas. Tentukan batas-batas nilai X agar dari geometri berikut
berupa deret konvergen. Nah, tadi kan konvergen syaratnya R-nya itu antara min 1 sampai 1 kan. Di sini nilai R dapat dari mana kok X min 3? Karena kan ini U2-nya, ini U1-nya kan. Dimana R itu kan U2 dibagi U1. Maka ini bagi ini X min 3. Nah, tadi syarat konvergen kan R-nya antara min 1 sampai 1, maka R-nya kamu ganti X min 3. X min 3 antara min 1 sampai 1. Maka X-nya, ini berarti kan tambah 3 semua, ini tambah 3 tinggal X, min 1 tambah 3 jadi 2, 1 tambah 3 jadi 4. Ini tambah 3 semua ya. Tambah 3 supaya yang tengah itu tinggal X aja. Maka batas nilai X-nya ini, yaitu antara 2 dan 4. Tuh, yang pertama. Contoh yang kedua. Diketahui jumlah deret geometri tangga adalah 18 dan rasionya min 2/3. Suku kelima dari tersebut tanya U5-nya. Pertama, S tangga itu kan rumusnya A/1 min R ya. Ini kan diketahui S tangganya nih. Kita tahu rumus S tangga itu kan A/1 min R. S tangganya 18, R-nya min 2/3. Tinggal dimasukin ke sini kan. S tangganya 18 sama dengan A/1 min 2/3. Berarti kan dijumlah nih. Ini 18 sama dengan 1 tambah 2/3. Itu 5/3. Kamu kali silang. Ini kan ke sini. 18 kali 5/3. Berarti kan A-nya sama dengan 18 kali 5/3. Coret. 6 kali 5, 30. Bisa dipahamin semuanya? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Terkait contoh soalnya? Jelas, Raffi? Saya mau memahamin bentar, Kak. Oke. Nabil, Fadil, jelas? Nabil, Fadil. Udah paham? Oh, udah paham, sambil di screenshot ya. Fadil, Nabil, Raffi. Ya, Kak. Udah di screenshot? Ya, Kak. Oke, lanjut. Oh, belum selesai. Ini baru nyari A-nya ya, lupa. Nah, ditanya kan U5-nya lupa ya, tanya U5. U5 lupa. U5 berarti A kali R pangkat 4. A-nya 30, R-nya tadi kan min 2/3 ya, pangkat 4. Berarti jadi 30 kali min 2 pangkat 4 itu kan 16. 3 pangkat 4, 2 tuh 7. 3 pangkat 81 ya. Berarti kan jadi 30 dikali 16/81. Ini kan kamu coret nih 3-nya. 27 nolnya ke sini, maka jadi 160/27. Ini baru silakan di screenshot, lupa. Yang tanya U5 ya. Oh. Dah, Nabil? Nabil udah? Raffi udah? Udah, Kak. Oke, lanjut. Nah, aplikasi deret geometri tangga itu apa? Pada bola jatuh yang dilemparkan.
Nah, rumusnya apa? Kalau bola yang dilempar ke atas, maka S-nya itu tinggal 2 S tak hingga. Gimana S tak hingganya kan A per 1 min R. Misalkan kalau bola dijatuhkan, rumusnya ada 2 ya. Bisa 2 S tak hingga min H, atau H kali P plus Q per P min Q, di mana R-nya itu P per Q. Ini rumusnya dulu nih, terkait aplikasi gerak geometri tak hingga. Ada bola dilempar, ada bola dijatuhkan. Terus silakan di-screenshot dulu. Ntar lebih jelasnya di contoh soal. Oh, satu lagi, panjang lintasan pantulannya itu berarti S 2 kali A kali R pangkat K per 1 min N. Ini kalau setelah pantulan ke K ya, bukan yang sampai habis, sampai berhenti. Panjang lintasan setelah pantulan. Ini rumusnya. Tuh. Jadi misalkan cuma sampai sini doang nih, lintasannya berapa nih kan? 1, 2, 3, 4. Rumusnya. Kita lanjut contohnya biar lebih jelas. Ini rumusnya di-screenshot dulu. Contohnya sebuah bola tenis itu dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 meter. Berarti hanya 2 atau A-nya 2 itu terus tingginya 3/4. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus sampai berhenti. Jumlah panjang seluruh lintasan bola adalah, berarti kan bola dijatuhkan nih. Maka kita gunakan rumus yang kedua ya. Nah, bisa pakai ini atau bisa juga pakai yang S sama dengan 2 S tak hingga dikurangi H 0 bisa juga. Kita menggunakan dua rumus ini ya. Karena kalau pakai rumus yang ini, berarti kan ini P plus Q-nya, ini berarti P-nya, ini Q-nya ya. P-nya 4, Q-nya 3 kalau menggunakan rumus ini. Hanya 2. Kita masukin 2 kali 3 tambah 4 dibagi 3 min 4. Atau 4 min 3 sama aja. Maka kan 3 tambah 4, 7 ya. 7 dibagi 1 itu 2. Maka hasilnya 14. Nah, maka jumlah panjang seluruh lintasan bola 14 meter. Gimana kalau pakai rumus yang satunya nih, yang masih nomor 2 pakai rumus yang ini. Berarti kan dari sini kita pakai 2 kali S tangga kan H, A-nya kan H. Per 1 min R dikurangi H ya. Hanya kan tadi ya H. Berarti kan 2 kali hanya tadi 2. 1 min 3/4 dikurangi hanya 2. Maka S-nya sama dengan 4 per 1/4 dikurangi 2. Ini kan 4-nya ke atas tuh, maka 16 kurangi 2. Sama dengan 4/1. Sama ya. Nilainya sama. Mau pakai cara yang ini maupun sama cara yang ini. Bisa dipahamin, ini menggunakan cara nomor 2 ya. Karena ditanya itu panjang seluruh lintasan bolanya. Dan bola dijatuhkan. Tuh, silakan di screenshot kalau udah paham. Fadil udah? Ya, Kak. Oke, Raffi ada yang mau tanyain? Tidak Kak sepertinya. Nabil, bisa dipahamin? Bisa kok. Oke, lanjut. Uji rasio untuk konvergen suatu deret. Nah, ini uji rasio aja. Konvergensi suatu deret geometri tak hingga dapat ditentukan dengan uji rasio, yaitu dengan limit limit n menjadi tak hingga UN plus 1 per UN. Itu sama dengan R-nya. Jika deret akan konvergen, R kurang dari 1, dan deret akan divergen jika R lebih dari 1. Maka jika R sama dengan 1, maka uji rasionya gagal. Ini ya, jadi dikatakan rasio itu konvergen, itu
1 kurang dari 1, divergen lebih dari 1. Tapi jika R-nya sama dengan 1 gagal. Sebenarnya nggak usah pakai limit itu juga bisa. Ini kalau diketahui rumusnya ya. Kalau diketahui barisannya, langsung aja U2 bagi U1. Ini kalau misalkan diketahui rumus UN-nya. Contohnya, sebuah deret punya suku ke N. Nah, ini kan tahu rumusnya kan? UN-nya sepertiga N-1. Tulislah 3 suku pertamanya. Apakah deret tersebut konvergen? Sebetulnya dari 3 suku pertama ini, kita langsung nyari U2 bagi U1. Bisa. Oke, kita cari yang A dulu ya. Kita jawab bahwasanya UN-nya itu kan sepertiga pangkat N-1. Maka U1-nya itu berarti 1/3 pangkat 0. U2-nya itu 1/3 pangkat 1, sepertiga. U3-nya 1/3 pangkat 2, 1/9. Nah, apakah dari tersebut konvergen? Kita tahu rasionya, nggak usah pakai limit ya, karena kita tahu U2, U3, dan U1-nya kan. Sebenarnya langsung bisa, nggak usah pakai limit sebenarnya. Tapi karena tadi belajar limit, pakai rumus yang limit, ya udah, kita tulis dulu aja nih. Limit UN plus 1 per UN. Nah, UN plus 1 itu kan berarti 1/3 pangkat N-nya kan kamu tambah 1 nih. N tambah 1 kurang 1, maka tinggal N doang kan. Yang bawah tetap yang UN. Berarti limitnya berarti ke atas ya nih ya. Kan 1 dibagi 1 kan berarti balik kan. Dari 3 pangkat N-1 per 3. Nah, kita punya sifat eksponen. Bahwasanya ini kan sama aja 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 1 kan. Yang atas. Ya udah, berarti kalau yang atas 3 pangkat N dikali 3 pangkat min 1 per 3 pangkat N. 3 pangkatnya kamu coret. Maka tinggal 3 pangkat min 1 kan. 3 pangkat min 1 itu kan seperti ya. Tuh. Itu kalau menggunakan limit. Kalau nggak cari suku, kalau diketahui sudah kayak suku pertama, suku kedua dan suku satunya, langsung aja sebenarnya bisa ya. Dari R-nya kan langsung ketemu. Si rasionya langsung U2 dibagi U1 langsung bisa. Itu berarti 1/3 dibagi 1. Seperti ya, karena tahu sukunya. Tapi kalau misalkan kita langsung apakah dari tersebut konvergen, kita gunakan ini limit ini. Tuh, kalau disuruh gurunya gitu. Jadi kalau nggak disuruh guru misalkan pilihan ganda ya kita pakai U2 bagi U1 aja. Cari U2-nya dulu berapa, kemudian U1-nya berapa, baru ditentukan uji rasionya. Bisa dipahamin? Contoh yang pertama. Contohnya cuma 1 sih. Terkait uji rasio deret. Nabil? Paham Nabil? Nabil? Nabil bisa dipahamin? Pengirim yang tadi ya. Oke, boleh. Fadil, ada yang mau tanyain? Iya, Kak. Oke. Raffi udah screenshot? Raffi? Iya, Kak. Udah? Sudah, Kak. Lanjut. Latihan soalnya. Ini di screenshot aja nih. Waktunya udah mau habis juga. Nah, kamu kalian kerjain ya yang dikumpulin ini. Kan 3 menit, masih ada waktu 3 menit nih. Ini yang dikumpulin itu ntar nomor 1 sama nomor